Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, bagaimana keadaan kalian? Semakin membaik? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan kita, menenangkan kita, menyamankan kita, membuat kita lebih tenang, nyaman, bahagia, sehat, sempurna dengan izin Allah. Kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur, dan kita segera bisa membahagiakan lagi orang-orang yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Tombo Ati TV pada kesempatan hari ini akan membahas atau mengulang tentang anxiety psikosomatis, panic attack, panic disorder atau anxiety disorder itu dengan lebih detail lagi. Saya sebenarnya sudah menerangkan di video-video sebelumnya, tapi kalau saya lihat dari komentar-komentar dari beberapa ini yang kurang perfect melakukan, masih banyak keluhan yang belum bisa diselesaikan, mungkin karena belum melakukan terapinya yang perfect atau polanya belum benar-benar dirubah. Pola hidup sehat kita belum dirubah dengan baik, pola makan kita belum dirubah dengan baik, pola pikir kita juga belum dirubah dengan baik. Nah, pada kesempatan hari ini Tombo Ati TV akan membahas atau menjelaskan lebih detail lagi, mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Dari bangun tidur sampai tertidur lagi akan kita bahas dengan detail apa yang saya lakukan dulu di saat saya masih terkena sakit lambung, asam lambung yang mengakibatkan panik, yang mengakibatkan kecemasan, yang mengakibatkan anxiety disorder, yang mengakibatkan psikosomatis. Takut ini, takut itu, takut kematian, takut bendera putih, takut ada mendung, takut ada berita buruk, takut banyak sekali sensasi-sensasi yang muncul, yang mungkin diakibatkan karena asam lambung yang naik memicu kita di amandela sini, memberi sinyal ke otak bahwa ada sinyal bahaya, kamu akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti itu ya. Ada yang takut sakit parah, ada yang takut stroke, ada yang takut sakit jantung, ada yang takut sakit paru-paru, ada yang takut sakit liver, sakit ginjal, sakit apa yang itu kan sangat-sangat luar biasa ya sensasinya, yang tangan kebas ini, apa namanya, kesemutan, kepala terikat, ketutan setiap saat, terus selalu he sini panas, sampai di belakang punggung sini panas, perut terlalu kerubukan, kepala pusing, terus telinga berdenging, kita selalu ya sensasinya yang sangat luar biasa. Itu mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak yang menyebutkan ini adalah sakit 1000 sensasi. Ya, saya akan membahas pada kesempatan hari ini, Tombo Ati akan membahas pola yang harus dirubah. Yang tadinya pola kalian seperti apa, kita rubah akan lebih baik lagi. Ini yang akan membuat kalian insya Allah dengan izin Allah sembuh. Tapi sebelumnya silahkan absen dulu. Teman-teman silahkan di form komentar, silahkan absen kalian dari mana. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, dan banyak lagi ya, Madura juga, Kalimantan, bahkan ada yang dari Malaysia, Singapura, Brunei, sahabat-sahabat kita TKW yang ada di luar negeri sana, ada juga yang kena anxiety psikosomatis yang mengikuti channel ini. Silahkan kalian absen dulu. Saya dari sini bang, saya dari sini, alhamdulillah kayak gini. Tapi ingat, jangan melihat keluhan-keluhan teman kalian di form komentar. Cukup saya saja yang melihat komentar yang keluhan-keluhan itu. Jadi kalian harus pandai-pandai memfilter. Karena kalau kalian melihat form komentar itu ada yang masih, saya sakit begini, saya masih keluhan begini, saya sudah 3 tahun belum sembuh, saya sudah 2 tahun belum sembuh. Wah, nanti yang baru 2 bulan, 1 bulan itu mendengar keluhan kayak gitu, wah berarti lama ya, kok ini sampai 3 tahun belum sembuh. Wah, kayak gitu, itu akan membuat kalian lebih stres lagi. Jadi kalian hindari
kalimat-kalimat yang tidak baik, hindari berita buruk dulu, hindari googling tentang penyakit, hindari, itu sudah saya sampaikan di video tentang pantangan bagi anxiety, sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalian bisa melihat lagi. Nah, setelah kalian absen, bagi yang baru masuk ke di channel ini, silahkan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian nanti tahu apa yang harus dilakukan, karena pada kesempatan hari ini akan tidak cukup saya bahas di video satu video ini tidak cukup, maka akan saya buat beberapa sesi. Ini sesi pertama, nanti yang sesi kedua itu mungkin dari jam 9 ke jam 12, sesi ketiganya dari jam 12 ke jam 3, atau dari jam 3 ke jam 6, itu sesi keempat, dan sesi kelima dari jam 6 sampai pagi, itu mungkin sesi kelima. Kita akan membagi beberapa sesi lah. Ini sesi pertama ini mulai dari bangun tidur harus ngapain. Kalian bangun tidur jangan langsung bangun. Maksudnya jangan langsung bangun itu tetap dalam keadaan terlentang. Pertahankan itu dulu, buka mata dulu. Setelah buka mata, kalian langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bagi yang hafal. Bagi yang tidak hafal ya berdoa biasa, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kayak gitu. Langsung kita bersyukur, alhamdulillah aku masih hidup ya Allah. Kemudian ini yang penting, ini di antara bangun tidur dan tertidur, nah itu masih posisi gelombang kita itu, gelombang yang ada di dalam otak kita itu masih posisinya alam bawah sadar terbuka. Lah biasanya kan kita alam bawah sadarnya kita yang kena anxiety psikosomatis itu kan terganggu, atau mindset kita terganggu. Oleh karena itu kita untuk memperbaruinya, kita melakukan afirmasi positif yang sudah saya sampaikan berkali-kali di video-video sebelumnya. Kalian harus menghafalkan ini, dan ini diucapkan setiap bangun tidur, masih posisi terlentang. Kalian mengucapkan, aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia. Aku sehat sempurna. Atas izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani, aku percaya diri. Aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Pada hari ini aku akan lebih semangat lagi ya Allah. Aku akan berjuang lagi. Kayak gitu. Itu diulang-ulangi. Atau dinyanyikan biar lebih masuk ke alam bawah sadar nih. Dilakukan, alhamdulillahirabbil alamin, aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia. Aku sehat sempurna. Atas izinmu, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Kayak gitu. Itu diulang-ulangi ya minimal 11 kali sebelum terbangun. Nah, setelah terbangun terus bicara dengan diri sendiri sambil duduk kayak gini. Setelah bangun berbicara, sebelum melakukan aktivitas berbicara terhadap diri sendiri. Sudah saya sampaikan di videonya. Berbicara kepada diri sendiri. Sam, misalnya nama saya Sam, kita pada hari ini akan melalui hari ini dengan lebih baik lagi. Kita akan semangat, kita akan bersama-sama melalui hari ini dengan lebih semangat, lebih bahagia, lebih sukses lagi, kayak gitu. Itu disampaikan ya. Dengan izin Allah kita berdoa kepada Allah, kita minta izin kepada Allah, kita mencari ridho Allah, kita akan lebih baik lagi, kayak gitu. Terus kalian jalan ke kamar mandi. Untuk apa? Gosok gigi, bersih-bersih, gosok gigi ya. Gosok gigi. Lah gosok gigi kalian bisa sambil afirmasi. Posisi gosok gigi itu bisa kalian isikan dengan afirmasi, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia. Tapi kalau di kamar mandi kita tidak boleh berbicara ya. Termasuk kita buang air besar, itu alam bawah sadar juga terbuka. Kalian juga bisa afirmasi tapi di dalam batin. Karena di dalam kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan kata-kata atau zikir juga nggak boleh. Jadi cuma di batin aja. Bahkan kalau dipanggil kan nggak boleh jawab kalau di kamar mandi sebenarnya. Tuntunannya begitu. Terus kalian melakukan berwudu. Kalian berwudu, diresapi. Berwudunya pelan-pelan, dari berdoa, berwudu kita membersihkan
hadas kecil, tapi juga dengan membersihkan, ya Allah, aku membersihkan penyakit ini, aku membersihkan ini, saya mengusap muka juga membersihkan biar saya lebih cerah lagi, saya ngomong kayak gitu. Itu diresapi kayak gitu, membuang yang kotor dan memasukkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang non muslim, kalian bisa cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih. Setelah itu ke dapur. Ke dapur untuk apa? Untuk ambil air putih hangat. Air putih hangat diambil di dalam gelas, ya, dalam gelas air putih hangat, kasih garam sedikit. Nah, untuk syarat, garam sedikit, bismillah, tik, kayak gitu. Nah, dibawa ke tempat sholat, ditaruh di samping kalian sholat, terus kalian melakukan sholat subuh di sana. Melakukan sholat subuh. Bagi yang kalau saya dulu ke masjid ya, ke masjid saya ambil air itu saya minum, habis itu saya ke masjid, air hangat saya minum, saya ke masjid. Tapi karena pandemi kayak gini ya, bagi kalian yang melakukan terapi bisa sholat di rumah juga. Kalian melakukan sholat di rumah. Nah, kalau di rumah sholat itu di sampingnya sudah ada air putih itu, nanti ini akan kita gunakan untuk namanya ru'yah, kita akan gunakan untuk ru'yahnya. Nah, kita sholat subuh dulu. Nah, sholat subuh, setelah sholat subuhnya benar-benar kusuk, kita pokoknya belajar lebih baik lagi. Mulai dari takbir Allahu Akbar, benar-benar kita meresapinya. Bismillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku, sholatku, ibadahku untukmu ya Allah, diserahkan pokoknya, jiwa dan raganya serahkan pada Allah. Terus kita sholat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, diresapi benar-benar, yang maha pemurah lagi maha penyayang, benar-benar diresapi. Belajar ya, kalau ada waktu untuk belajar untuk makna-makna gerakan-gerakan sholat kita dan ucapan apa yang kita ucapkan itu biar lebih khusyuk ya, belajar untuk ini, untuk apa namanya, mempelajari bacaan-bacaan sholat itu. Nah, itu khusyuk. Setelah selesai sholat, kalian ambil airnya tadi yang sudah beberapa mungkin sudah diminum sebelum sholat, 1 tegukan atau 2 tegukan atau 3 tegukan sudah diminum. Nah, itu bisa untuk ru'yah, ditaruh di depan kalian, kalian melakukan ru'yah. Ru'yahnya sudah saya sampaikan di video tentang ru'yah, saya sudah sampaikan. Tapi garis besarnya, ru'yah mandiri yang harus kalian baca. Mohon maaf, ru'yah itu bukan berarti kita menantang setan, tapi kita membentengi diri kayak gitu ya. Jangan takut. Ada yang takut, oh saya takut kalau saya ru'yah nanti terjadi sesuatu. Bukan seperti itu. Bukan seperti yang di TV-TV itu, kalau ru'yah terus kita kena apa namanya, kita jadi kerasukan dan lain sebagainya. Tidak, itu kita intinya itu berdoa dengan jambi-jambi, kan ru'yah kan aslinya jambi-jambi, tapi dengan ayat-ayat Quran, dengan berdoa dengan menggunakan ayat Quran. Itu di dalam hadis Rasulullah sudah disampaikan untuk membentengi diri kita apa yang harus kita baca. Siapkan air putih, ditaruh di depan kalian, terus kita membaca Al-Fatihah. Itu ru'yah mandiri yang harus dilakukan ya. Sehabis sholat subuh kan zikir dulu. Zikir sudah saya sampaikan juga. Zikir setelah sholat sudah saya sampaikan. Setelah zikir selesai baru kita ru'yah. Lah ru'yahnya itu kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya bisa 1 kali, 3 kali, 7 kali kita bacakan Al-Fatihah. Habis itu kulhu itu Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad itu dibaca 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, terus Al-Falaq itu bisa dibaca 3 kali juga atau 7 kali. Terus habis Al-Falaq terus Anas 3 kali atau 7 kali. Setelah itu ayat kursi itu dibaca. Membaca Al-Fatihah, kulhu, falak, binas, ayat kursi. Setelah itu kita tiupkan ke airnya itu dan kita mendoakan di dalam air itu dengan kalimat yang baik kalau tidak hafal. Kalau kita hafal dengan Allahumma rabbana sya'di bil ba'sya iswi anta syafila syifa'ila syifa'ila yuqdiru syakoma. Kalau tidak hafal ya kalian membaca dengan bahasa kalian masing-masing. Dengan air ini ya Allah, aku berharap Engkau menyembuhkan aku atau memberi aku lebih kuat, tenang, nyaman, bahagia, sehat, sempurna. Dengan izin-Mu ya Allah, tiupkan. Terus diminum 3 tegukan. 3 tegukan diminum. Nah, sisanya yang 3 tegukan itu sisanya buat mengusap
kita ambil sedikit buat mengusap muka sambil membaca doa mujarab. Ini sudah saya sampaikan doa mujarabnya. Atau mengusap bagian yang sakit membaca doa mujarab. Doa mujarabnya Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Itu sudah saya sampaikan di video tentang doa mujarab. Itu diusapkan atau bisa untuk mengusap ke seluruh tubuh kayak gini, untuk mengusap kayak gini air ruqyahnya. Dan juga untuk memercik-mercikan di kamar kalian ataupun di area-area tempat makan atau di depan rumah pintu masuk, kita percik-percikan atau kita siramkan di latar atau pintu gerbang masuk ke rumah kita. Setelah itu sisanya disisakan ya, sisanya untuk mandi nanti. Dikasih di ember, tambahi air lagi, tambahi garam sedikit lagi, nanti untuk mandi. Bisa untuk mandi selama sehari, mandi pagi sama sore. Biasanya mandi 2 kali kan. Biasanya ya kena ansiat itu pakai air hangat, biasanya itu mandi pagi sama sore. Untuk air ruqyahnya sedikit untuk pagi, nanti sedikit lagi untuk sore kayak gitu. Habis ruqyah mandiri kalian melakukan apa ya, habis ruqyah mandiri kalian bisa melakukan meditasi. Kalian bisa melakukan meditasi dengan duduk sila, terus tangan kita di atas dengkul ya, ini ya. Terus kita tarik napas, mengatur pernapasan dengan memasukkan cahaya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur dan berterima kasih. Kayak gitu kita melakukan meditasi tarik napas, aku tenang, aku nyaman. Terus kita membayangkan bahwa cahaya Allah masuk ke kita, terus kita ini pokoknya menenangkan diri. Setelah itu kalian bisa melakukan aktivitas di lingkungan rumah, bisa nyapu halaman, bisa nyapu ruangan, bisa lap-lap dan lain sebagainya itu ya. Nanti sekitar jam 7 sebelum olahraga atau sebelum ini jam 6, di antara jam 6 sampai jam 7 kalian minum herbalnya. Herbalnya kalau saya dulu menggunakan pati Garut, juga dulu pernah menggunakan kunyit. Ini di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, kalian lihat lagi tentang herbalnya. Ada pati Garut yang dijadikan minuman, ada pati Garut yang dijadikan jenang, ada pati Garut yang dicampur dengan madu, ini sudah saya jelaskan. Ada juga saya menggunakan kunyit, tapi saya yang paling aman menggunakan pati Garut tanpa efek samping. Itu sebelum sarapan pagi, 15 menit sebelum sarapan pagi kalian minum pati Garut itu. Habis itu nanti kalian sarapan pagi. Sarapan paginya nasi, jangan bubur. Nasi, tapi yang ngunyah yang lembut sampai lembut. Pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Nasi, setelah nasi terus minum air manis. Bagi yang masih lemes-lemes, minum air manis setelah makan nasi. Syaratnya harus makan nasi, jangan minum air manis sebelum makan nasi. Karena apa? Nasi putih itu, kita minuman air manis itu untuk menstabilkan glukosa agar kita bisa kuat, tidak lemes-lemes, tidak ngewel-ngewel kayak gini itu loh, tidak lemes-lemes, tidak ngewel-ngewel. Nah, itu kita minum air manis. Ya, jangan banyak-banyak, sedikit, 3 tegukan sampai 5 tegukan, ya 3 tegukan. Kayak gitu. Itu untuk menstabilkan gula atau glukosa. Habis itu kalian melakukan olahraga. Kalian melakukan olahraga mulai dari pemanasannya. Sudah saya sampaikan di sesi atau di video tentang olahraga. Sudah saya sampaikan ya di video tentang olahraga. Kalian bisa melihatnya di sana. Ada olahraga sesi 1, ada olahraga sesi 2. Yang olahraga sesi 2 itu semacam senam tapi ringan yang aman untuk lambung, tidak lari-lari, tidak ini kayak gitu. Nah, terus kemudian kalian bisa melakukan setelah olahraga, kalian posisinya matahari kan sudah datang. Kalian berjemur. Berjemurnya ya kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Kalau saya lebih dari 30 menit di situ. Pada saat berjemur saya melakukan pijat titik refleksi sambil mendengarkan afirmasi. Saya mendengarkan afirmasi ataupun
kalimat-kalimat motivasi dari mentor-mentor yang sudah sembuh, yang mengalami anxiety dulu. Saya dengarkan, saya sambil melakukan pijat titik refleksi. Lah, refleksi lambungnya itu misalnya tengah-tengah sini sambil berjemur, kita pijat refleksi tengah-tengah jari kayak gini. Setiap titiknya 3 menit. Ini sudah saya sampaikan di video tentang pijat titik refleksi, kalian bisa lihat di sana. Pijat refleksi di sini 3 menit, 3 menit, 3 menit. Terus di sini juga, di sini juga. Nah, ini semua dipijat sambil berjemur. Usahakan dari olahraga sambil berjemur itu, pas posisi berjemur itu keringatnya akan keluar nanti, insya Allah. Usahakan keluar keringat, karena kita bagi yang kena asam lambung itu sangat butuh sekali keringat ini untuk keluar, agar apa? Pembakaran di dalam tubuh itu bisa sempurna. Kayak gitu. Terus yang di telapak kaki juga, di video tentang pijat titik refleksi sudah saya sampaikan di telapak kaki itu mana yang harus dipijat, atau di bagian sini kita pijat, di bagian sini telinga, untuk agar kita tidak panik atau kelayangannya hilang. Di belakang sini kita pijat bagaimana, yang masih sesek-sesek kita pijat bagian sini dan punggung sini. Dengan pijat mandiri juga kita lakukan seperti itu. Oh, jangan lupa juga habis olahraga itu minum lagi sedikit tapi sering, juga minum air putih hangat ya, sedikit tapi sering. Terus gunakan minyak kayu putih juga, ataupun minyak aromaterapi yang lain, untuk kita bisa lebih tenang lagi, untuk kita cium-cium sambil pernapasan perut kita lakukan terus, sama afirmasi terus. Sambil olahraga tadi juga afirmasi, aku sehat, aku kuat, lambungmu sehat, lambungku kuat. Seperti itu, kita sambil afirmasi, melakukan afirmasi. Dan juga kita sampai jam 9, sekitar jam 9-an makan lagi teman-teman, makan nasi lagi, dikunyah dengan lembut, makan nasi. Sambil sebelum ini ada jeda-jeda waktu yang belum kita gunakan gitu, kita untuk zikir, kita untuk afirmasi, kita untuk meditasi, kita untuk afirmasi dan lain sebagainya yang positif, kita untuk baca Quran, kita baca ini kalau masih ada waktu ya. Kalau masih ada waktu kita gunakan. Jangan sampai, pokoknya intinya jangan sampai ansi kita itu mencolek, pokoknya kita harus lakukan ini, sesuatu yang bisa mengalihkan ansi kita yang datang. Jam 9 makan nasi, habis makan nasi minum air manis lagi biar glukosanya stabil, kita tetap kuat, kita tidak ngewel-ngewel seperti itu. Pijat yang ngewel-ngewel ini sambil mijat-mijat ini di pijat refleksi sudah saya jelaskan kayak gitu. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari sesi 1 ini, dari bangun tidur sampai jam 9. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya dari jam 9 sampai jam 12, apa yang harus kalian lakukan. Selanjutnya, nanti kalau kalian sudah mendapatkan ilmunya, tinggal melakukan terapinya selama 41 hari untuk merubah polanya. Yang tadinya kurang baik akan menjadi baik lagi. Kita akan benahi, dan ketauhidan kita, keyakinan kita bahwa kita dijaga oleh Allah, kita akan benahi, dan insya Allah akan segera membuat kalian semua untuk sembuh, menyusul saya ini, dan bisa menyemangati yang lain juga. Seperti itu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.